wabarakatuh, Sampurasun. Balik lagi bersama kami dalam program Musik Ngumpul Asik Bareng PWI. Masih di tengah kondisi pandemi, tidak pernah lelah PWI Kota Sukabumi selalu menjadi garda terdepan dalam mengimbau ke masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan. 5M, apa aja, Coach Ajo? Mencuci tangan pakai sabun, dengan air mengalir, kade. Terus menjaga jarak, eta. Menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, dan mengurangi menjauhi kerumunan, memakai masker, atau PSB. Saya pakai masker. Tapi berhubung kita lagi di sini, saya punten dibuka. Saya makan karena semua pakai masker ini. Jadi ada sebagian yang tidak pakai masker. Masih bersama saya Sergio Mati, ada si ganteng tak tertandingi Asep Didi. saya Dian Herdiansyah. Nah, sekarang kita alhamdulillah nih kedatangan teman-teman dari Saling. Oke. Saling Anak memaafkan, saling memberi, apa saling apa nih? Saling silaturahmi. Saling silaturahmi. Nah, Nah, ini bintang tamu udah 3 nih, 3 lawan 3. 3 lawan 3, kayak kemarin 2 lawan 3. Kita teh istrinya berdua apa namanya? Nggak tahu. Jadi dihimpit gitu. Pindahkan eta. Pindahin ke mana ya? Nah, kemana? Mangga diperkenalkan diri sama si teteh ini. Oke, mangga silakan. Silakan. Oke, perkenalkan, hatur nuhun pisan buat PWI Kota Sukabumi. Perkenalkan, saya Derus dari Saling, saya founder dan direktur programnya Saling. Ini siapa? Saya Nevi, founder Saling juga, direktur finance-nya Saling. Ini Sylvia, koordinator volunteer dari Sahabat Lingkungan. Ini duit, ini relawan. Ini bogana. Oh, gitu, jawara bener. Oke, ini dah. Saya pengen tahu sih Saling itu apa sih? Terus idenya dari mana kok bisa Saling gitu? Itu dari mana aja sih untuk biar yang di luar itu wah anak muda kreativitas. Jadi Saling itu sahabat lingkungan. Iya, itu apa gitu? Tupoksinya lah pun. Pengen tahu ya, biar semua tahu Saling itu apa Namanya apa gitu sampai Betul. sejauh ini. Nah, jadi Saling itu awalnya terbentuk kita bertiga, saya, Derus, Nevi, sama Wanto. Kita bertiga ini di komunitas Seribu Guru Sukabumi. Nah, kita punya keresahan yang sama tentang lingkungan. Sebenarnya awalnya Saling itu dibentuk lingkungan dan sosial. Logo awalnya kita tuh bumi dan memeluk bumi gitu, akan memeluk bumi gitu. Nah, karena aspeknya kita Itu terbentuk tahun kapan, Pak? terbentuknya 2018 tanggal 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan. Awal pergerakan kita waktu itu kita menanam pohon 1000 pohon per desa. Kita jadi inisiator pergerakan itu bareng teman-teman. Jadi wilayah menyangkut kota dan kabupaten Sukabumi. Iya. Nah, Seperti itu. untuk sekarang sebenarnya kita tidak membawa inisial kota akhirnya. Akhirnya lebih general karena urusannya lingkungan itu urusannya semua urusan global. Global. Makanya setelah kita dilegalkan pun nama kita Sahabat Lingkungan Indonesia. Gitu. Jadi tidak membawa nama daerah gitu. Karena setelah karena media sosial gitu ya. Banyak dari Bengkulu kemarin kita diundang ngisi jadi narasumber di UI. Walaupun walaupun via Zoom gitu ya. Dari teman-teman Makassar mereka mengundang kita walaupun cuma jadi media partner. Jadi Karena kita ke Bekasi. Oh, kita juga sebelum pernah ke pandemi. Bekasi. Jadi pembentukannya itu bertiga, 1, 2, 3. Tapi tadi ada nama Wanto. Purwanto. Ini tadi nunjuk Purwanto. Ini kan saya jadi Purwanto kesini gitu. Kalau kesini jadi Purwanti. Oke, sejauh ini saat kan sekarang masa pandemi Iya. nih, pasti aktivitas apalagi tempat-tempat Dibatasi juga ya. dibatasi. Nah itu seperti apa sih Kegiatan-kegiatan Saling. dalam mengisi? Walaupun di tengah pandemi, tapi tetap peduli lingkungan gitu. Ya, nah karena secara kegiatan offline kita juga terbatasi akhirnya. Kita akhirnya fokus di media sosial. Online semua. Ya online semua kita main karena tujuannya kita adalah influence anak-anak muda, investasi sumber daya manusia. Jadi kita main di media sosial. Kita bikin Apa di media sosial itu berarti ngajak imbauan-imbauan terus? Ya, kita bikin konten-konten yang mengajak, kita bikin konten-konten yang menakutkan untuk biar semua orang-orang gini ternyata gitu. Balik lagi menakutkan tadi Om Ajo nih kan kemarin kejadian kan dari hal yang dianggap masyarakat cuma sekedar solokan, tapi kalau ketika ekosistemnya dirusak mengakibatkan banjir. Terjadi di Curug kemarin tidak. Banjir bandang. Itu seperti itu kali ya? Iya betul. Jadi awalnya kita ngasih edukasi itu, ini masalahnya adalah ini.
Nah setelah itu kita solusinya adalah ini gitu. Itu Saling udah sekarang berapa anggotanya sih? Nah kalau ngomongin anggota, ini selalu dibahas itu ngomongin anggota kita cuma ada 9 9. Kita anggota. pun Tapi nambah di peranannya tahun mungkin kedua sih. Oh, di Kenapa? Itu nambah di tahun kedua, sebelumnya kita bertiga. Iya sebelum kita bertiga, Oh, iya. berenam akhirnya 3-nya kita keluarkan, nambah jadi 9. Nah kalau secara anggota kita 9, tapi volunteer kita ada 500. Oh, Jadi dibantu sama volunteer. jadi kayaknya untuk perekrutan volunteer ngomong dong, jangan terus. Nah, gimana sih cara merekrut volunteer? Cara itu gimana sih agar dia ada kepedulian terhadap lingkungan? Oh, ya. Ngomong dong, kamu jangan diam aja. Kalau masalah volunteer gitu kan kita suka ada acara gitu kan, kita di sosial media, jadi dia ngontak dia duluan ke kami gitu. Kan volunteer ada 2 orang ya, Iya. kadang ke aku, kadang ke temen aku satu lagi. Jadi kita sebenarnya dari sosial media dulu sih. Jadi mereka berdasarkan apa? Tertarik Iya. atau gitu. Om Ajo volunteernya ini nih, Om Dian lokal jangan apa gimana nanya nih? dulu. Oh iya. Kalau volunteer Oh, sendiri. baik. Lagi. Gitu. Oh, lagi siap. Kalau volunteer sendiri ini dari lokal Sukabumi kah atau memang dari luar kota atau dari berbagai daerah seperti apa? Kalau untuk kegiatannya sih akhirnya di kota, maksudnya banyak anak-anak volunteer di dalam kota, tapi memang nggak banyak yang dari luar, fokusnya adalah di kota kalau untuk volunteer gitu, karena tujuannya ada, walaupun kita mengambil general global, tapi kita juga ingin mengembangkan di kota gitu, jadi volunteer banyak di kota sih. Ini hari ini volunteernya banyak itu kebanyakan bapak-bapak, ibu kah, ataukah kelompok-kelompok milenial nih seperti kalian yang ada? Ya, Mayoritas Kalau iya kebanyakan mahasiswa sih kalau volunteer itu. tapi ada ibu-ibu juga. Ada ibu. Ada ibu juga. Idealisnya masih Masih ini terus gitu. terpelihara kan. Terpelihara. Kalau mas boga tek rada kikis. Nih, tadi kan ngomong-ngomong tentang 1000 pohon. Itu di mana? Dapatkan dari mana? Dapat di mana dan ditanam di mana saja. Gitu. nah yang pertama kita dapatnya dari KLHK. Kayak Komunitas rumah hidup. Iya. Iya. Kita ada apa ya, ada senior atau ada yang dituakan oleh kita yang dekat ke sana, kita minta dari sana. Penanamannya yang pertama di gerakan awal kita di Geger Bitung, itu pernah ada di salah satu media di Sukabumi. Terus mandiri sih. Iya, Desa Mandiri itu, dan kita juga sempat ketuanya kita lah ya, sempat diteror, sempat ditawarin, rek mau sakit tapi tolong nanam di didinya gitu. Karena kita tidak menggunakan izin, karena mereka pun juga itu izinnya tidak apa ya, nggak tahu kayak gimana gitu. Karena Udah, kita area itu tanam udah aja. berubah fungsi, yang harusnya dijaga, misalnya hutan kan, jantungnya, tapi dia udah dialihkan fungsi jadi apa sih? Jadi ya jadi ternak apa lahan ternak buat dan lain-lain. apa gitu. Pokoknya dialihkan fungsi aja. Untuk melawan hal-hal yang seperti itu dari Saling sendiri apa gitu yang dilakukan? Apakah tetap kekeh atau gimana tuh Kak? Kalau akhirnya tetap kekeh gitu. Oh. Karena akhirnya kekuatannya anak muda saat ini adalah media sosial gitu. Kalau ngelawan hal-hal, ngelawan penguasa, ngelawan pengusaha, ngelawan dan lain-lain adalah media sosial gitu. Jadi kita buat viralkan ya kan selesai gitu. Jadi kita selesai. Yang penting kita lingkungan terjaga lah Iya. ya. Itu kan maksud Saling sendiri. Nah, sebentar Om Ajo, kita pengen tahunya nih dari Saling sendiri nih. Sejauh ini ya, bentuk kepedulian masyarakat baik kota maupun kabupaten terhadap lingkungan sejauh mana? Penilaian kalian seperti apa? Tong ada ya. Dari Mepi dulu. Ya, kalau kesadarannya kayaknya cukup rendah Iya, sebetulnya, rendah ya. karena kebuktian sama masyarakat di daerah-daerah umum atau di jalanan atau dari angkutan umum orang masih seneng buang sampah sembarangan. Dari situ aja berarti orang masih belum sadar buang sampah sembarangan itu Hal yang sekecil tapi bisa iya mengakibatkan sepele, sesuatu padahal ya. dari SD dia ngajarin ke anaknya juga buang sampah pada tempatnya, tapi ternyata ya masih begitu kenyataannya, sampah masih ditemui di mana-mana. Padahal kayak tadi dibuang di jalan, kena air ke selokan, dari selokan ke sungai, dari sungai ke laut, ya balik lagi ke kita karena nanti Apalagi kan di kembali pemerintah ke kita baik kota maupun kabupaten belum ada sanksi tegas ya. Betul. Iya. Yang membuang sampah kena denda atau sanksi sosial. Nah, nih tantangan buat Saling nih untuk di masa seperti ini seperti apa nih gerakannya nih? Nah, kita juga sempat membahas tentang regulasinya ini. Kita sempat nanya ke Bapak langsung. Ke Bapak siapa nih? Oh, Bapak Ajo. Oh, Wali. Kemarin dipakai dulu. Kita sempat tanya ke Pak Wali, ke kabitnya DLH. Kita nanya kenapa tidak Tidak ada ada sanksi tegas. iya, tidak ada Sanksi.
sanksi tegas untuk regulasi ini. Dan ternyata di undang-undang itu tidak ada sanksinya. Gitu. Memang masih Iya, berupa himbauan. masih himbauan aja. Jadi Mau sampai kapan dia mau terus kalau masyarakatnya nggak sadar-sadar? Setuju. nah makanya kita pernah buat petisi kita pun buat petisinya tidak di kan kalau biasanya ada di apa namanya di kertas dan lain-lain tanda tangannya, kita di ember bekas kita kasih ke Polri. Ini yang menarik juga nih kalau di masa-masa pilkada ya, kan masih banyak nih calon-calon mau yang berpokoknya ke kepala daerah ataupun calon-calon legislatif yang sering menanam memasak foto di pohon. Iya. Nah, kumaha tak saling tah sikap Ada gerakan nggak? Kemarin. Ada. Ada. Jadi, nah kita juga sebenarnya bukan cuma di fokus di sampahnya aja, tapi salah satunya di pohon. Nah kita pernah cabut paku di pohon. Rawat bumi. pohon. Ya, rawat Rawat pohon. pohon. Salah Banyak satu. buat dia nemuinnya seperti itu ya. Oh, banyak. Kita Jangan juga jadi ajak Pak Wali. ganggu malah ya. Hah? Yang Kita ajak kemarin Pak pas Wali. hari bumi itu ya? Iya. Kegiatan hari bumi. Kita ngajak beliau buat nyebutin. Terus kan sekarang ngomong-ngomong sungai, kan sekarang musim hujan ya. Di masa pandemi musim hujan, emang harusnya di rumah sih sebenarnya. Kalau nggak penting-penting amat. Itu untuk memelihara sungai bukan hanya warga yang berada di das atau di bantaran sungai saja. Nah, kemarin pernah ada juga bersih-bersih sungai. Ya. Susur sungai. Ikut nggak atau seperti apa sih dari Salim sendiri? Kita ada beberapa yang ikut, ada beberapa yang kita menginisiasi sebetulnya. Nah, sebenarnya ini tuh kita lagi mencoba merubah mindsetnya orang-orang karena kita tuh udah terlalu kena ajaran dari dulu kan dari sekolah buanglah sampah, padahal seharusnya olahlah sampah atau pilahlah sampah. Jadi di otak tuh buang, tidak ngolahnya. Jadi kita mau merubah mindset kumpulkan, kumpulkan, olah. Sekarang yang ada di kita adalah kumpulkan, kumpulkan, simpan, kumpulkan dan buang, udah selesai. Iya, biasanya kan slogannya buang sampah pada tempatnya. Iya. Iya, padahal nggak cukup di Nanti situ. dipungut Berarti- sama pihak dinas terkait. Iya. Nah, sekarang produknya apa sih yang sudah dibuat dari olahan sampah itu? Nah, sebenarnya kalau ngomongin tentang olahan sampahnya, kita tuh bukan orang-orang yang kreatif Iya. akhirnya. Jadi kita juga pengen ngejaga apa ya ekosistem persampahannya ini tetap terjaga. Jadi kalau misalnya kalau kita mengedukasi, kita membuat program, kita juga mengolah dan membuat hal yang kreatifnya. Semuanya di kita, ekosistem tidak akan jalan. Iya. Akhirnya kita membuat, kita tidak bisa nih ngolahnya, kita tidak bisa membuat hal kreatif. Kita kenal sama, contohnya ada Pak Martono, pengrajin, dia buat terusnya kita kasih ke beliau. Ada tadi juga di atas teman-teman mahasiswa, gimana caranya? So kalau kita nanti kita arahkan harus ke siapa? Jadi ekosistem tetap jalan gitu. Karena kalau ekosistemnya mati, ya kita juga akan mati akhirnya. Nggak Minimal fokus ke kita jadi sampah. jembatan, Ya, ya. memfasilitasi. Memfasilitasi ya, artinya memberikan hal manfaat kepada orang lain Betul. juga. Iya, benar. Ini kedepannya nih Salim sendiri ketika ada Hari Bumi atau Hari Peduli, Hari Sampah, ada nggak gerakan dari Salim untuk lebih menggugah masyarakat benar-benar peduli terhadap lingkungan? Kedepannya seperti itu. Kalau ada pasti ada ya. Dan kita juga sekarang programnya adalah Jangan sampai monoton lah seperti sifatnya. Gitu. ya kita kan mau gak mau ya strata ekonomi di Indonesia khusus Sukabumi juga masih di bawah standarnya gitu. Nah kita mau mengubah mindsetnya bahwa sampah itu bisa menjadi nilai ekonomi gitu. Nah kita sekarang mulai kesana, kita punya aplikasi namanya Saling Apps, nantinya bisa nabung sampah mulai dari rumah. Itu akan mengedukasi orang-orang atau warga-warga, oh sampah itu ternyata bukan hal yang menjijikan, tapi Bukan. Ya, betul. hal yang menghasilkan gitu. Nah karena kalau kita aksi, tapi solusinya nggak ada, nah kita buat solusinya. Males buang sampah, ya udah. Minimal kita sampah rumah tangga dulu diolah ya. Iya. Iya, benar. Dari Ibu rumah ya, dulu. gitu. Iya. Seperti itu Kalau ya. nggak bisa ngolah, nah aplikasi ini kita jemput sampah. Sampahnya kita jemput, teman-teman tinggal order aja di aplikasinya, nanti kita jemput. Pernah nggak bikin gerakan misalkan ke masyarakat, baik itu pada posyandu langsung atau ke kelurahan dari Saling sendiri nih berbagi sharing ilmu cara mengolah sampah itu gimana? Udah pernah dilakukan belum seperti itu? Nah, Pernah ya? Pernah. Terus kita memang fokusnya kita Saling itu dibentuk investasi sumber daya manusia. Nah kita tuh pernah masuk ke PKK. PKK, ke bawah bapak dan lain-lain. Karena mereka mindsetnya masih ya buang tadi itu ya itu jadinya susah. Udah Akhirnya susah. kita masuk ke PAUD. Karena investasi sumber daya manusia. Karena kalau anaknya yang nyuruh, mah tolong cari sampah sembarangan, mah buang sampah mah ke sini, pasti akan malu gitu. Jadi kita mengarahnya ke sama anak kecil ya. Iya, Sendiri. kita bikin pengolahan, bikin ekobrik namanya ke anak-anak PAUD, dan itu diambil sama Himpaudi, bikin lomba ekobrik. Itu ada Dijadiin beberapa- program iya, jadiin program. Himpaudi. Gitu. Jadi kita fokusnya ke sana. Oke, terus tentang ngomongin sampah terus kan tadi sampah kayak gitu. Terus tentang lingkungan kan bukan hanya pohon saja, Betul. ataupun
apalagi yang bisa dilakukan oleh Saling untuk mengedukasi masyarakat, terutama untuk menjaga kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi, orang kota kabupaten, enggak gitu. Meskipun Saling ke Lampung, kemana itu mau urusan orang Lampung, ya. Sukabumi intinya. Nah, Sukabumi. Nah, seperti apa sih? Jadi sebenarnya kalau cara-cara kita tuh karena tujuan kita adalah sumber daya, investasi sumber daya manusia, terlepas kalau sampah berarti kan harus ada pengolahannya, ini itu dengan teknologi tercanggih dan lain-lain. Tapi sebelum ke sana akarnya itu adalah manusianya, penghasil sampahnya. Jadi gimana caranya kita manage dulu nih, racunin dulu si orang-orangnya biar mereka biar mereka aware sama masalah sampah. Jadi setelah sampahnya mereka udah melek sama masalah sampahnya, udah ngerti sampahnya itu sebenarnya bisa diapain, harus digimanain. Dari situ mereka biasanya ya, dari yang udah mereka cari lagi dari sampah ini ternyata nggak berhenti di plastik doang, styrofoam doang, tapi ternyata dari sampah ini ada juga sampah yang ke air, yang mencemari air, terus penggundulan hutan, itu juga sebenarnya kan bermuaranya dari sampah. Jadi poinnya titik fokus awal kita adalah sampah yang sebenarnya pengen mencakup semuanya, ke air, ke udara kan, terus hutan, sebenarnya ke sana sih. Oke, Jadi kalau bicara sampah nggak pernah beres-beres sih. Iya, karena masalah lingkungan bukan sampah doang. Nah, sekarang satu lagi, selain sampah kan ini adalah di lingkungan terutama udara nih. Hari ini apakah memang di udara di kita ini atau kan sudah menjelang ke panas nih? Kadang kita tengah malam biasanya sejuk, tiba-tiba panas karena memang dampaknya globalisasi itu. Sejauh ini teman-teman menyikapi hal dampak itu seperti apa? Serta peran yang dilakukan oleh teman-teman kepada pemerintah sendiri? Kalau ke pemerintah sebenarnya kita selalu mengajak lihat kondisinya gitu. Kita bikin kegiatan lihat kondisinya. Selalu kita mengajak untuk dia biar lihat kondisinya gitu. Langsung. Nah, cuman karena poinnya kita adalah kekuatan kita adalah di media sosial, kita selalu ngasih ini kondisinya Sukabumi panas nih karena ini itu di media sosial semuanya gitu. Karena apalagi karena sekarang sih sebenarnya karena pandemi, jadinya kita nggak bisa aksi langsung gitu. Jadi kita maksimalin di online sih. Maksimalin dengan terus. Online-nya ada berapa sih? Maksudnya medsos ataupun itunya ada berapa sih? Dan Saling sendiri punya berapa, kayak IG atau apa gitu? Kita punya Instagram saling.id, kita punya website www.saling.id. Aplikasi sebenarnya kita launching bulan April, tapi karena pandemi kita mundur, akhirnya paling 2 atau 3 bulan lagi kita. Jadi masyarakat bisa mengetahui kegiatan kalian seperti di medsos ya? Di medsos. Di IG, Facebook nggak ada? Facebook, fanspage-nya aja, cuman masih sama kayak di Instagram. Lebih tahu. Saya pengen tahu nih, kan kegiatan-kegiatan meskipun orang relawan atau sumber dana. Dananya di mana? Ikhlas. Kan ya dananya emang dari tabungan ya, dari uang jajan ngumpulin atau seperti apa sih? Dari hamba Allah. Berat ya? Berat guys. Hamba Allah. Titik. Pasti nggak jawab. Jadi kita pasti akan jawab sih. Jauh. Kita sering juga yang nanya masalah pendanaan. Masalah pendanaan, kita selalu membuat kegiatan pendanaan kita adalah kolaborasi. Pendanaan kita adalah kedekatan gitu. Kayak kita bikin working update, kita nggak punya dana, tapi ya udah kita ngelitik ke DLH atau ke siapa gitu. Kita selalu meminta kontribusinya ya. Selalu naruh rupiah karena mindsetnya Saling melakukan hal baik itu nggak usah lama-lama gitu. Jangan ditunda lama-lama, kebawa duit jadi nggak berkegiatan. Jangan sampai terhambat masalah pendanaan. Karena Tapi selalu ada jalan ya? Selalu ada jalan. Intinya Karena dapat dana, dapat alat bantu kok dari DLH gitu. Ada aja yang dibuang air minum. Obrolan sangat menarik, tapi durasi lah yang membuat kita harus berhenti dulu. Tadinya resep gitu. Ngomong tentang lingkungan, tentang sampah, apalagi dilakukan oleh anak muda. Soalnya kenapa ya? Sampah itu meskipun profesor sendiri menciptakan pengolahan sampah atau apa, tetap gunung terus gitu. Nggak bisa di ini gitu. Makanya saya sampah sangat yang menarik masuk gitu. ke TPSA itu kurang lebih 1,8 ton sehari. Ternyata yang jadi kuncinya itu benar ini SDM-nya, ke orangnya. Ya mudah-mudahan aja apa yang dilakukan Saling bisa juga dilakukan oleh teman-teman khususnya para generasi muda peduli terhadap lingkungan. Masih tetap di program musik dan terus menjalankan 5M. Apa saja? Mencuci tangan, Memakai memakai masker,
jaga jarak, nah, mengurangi mobilitas serta menjauhi, bukan menjauhi, menghindari. Jangan memutus silaturahmi. Apa yang dilakukan Saling itu juga salah satu langkah ya melakukan perilaku hidup sehat dan bersih. PHBST maksudnya. Nah, itu. Saya Sergio Mati izin pamit. Saya Sendidi, si Ganteng Kalem. Saya Dian Erdiansyah. Saya Nevi. Saya Deres. Saya Sylvia. Dari mana? Sahabat lingkungan. Sahabat lingkungan. Ayah Ina simbolnya sahabat lingkungan apa? Tidak ada. Slogannya toh? Slogannya. Kita dulu aja. Kita dulu aja. Oh, kita dulu aja gitu. Jadi sebelum orang lain, kita dulu Kita dulu aja. aja. Peduli terhadap lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.